Hai, kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di Calvin Chess. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah pembukaan catur bernama Gambit Menteri. Langsung ke permainan. Di sini, kita memegang buah putih. Dan permainan diawali dengan pion D4. Hitam membalas D5. Dan kita pion C4. Oke kawan-kawan, di sini hitam mempunyai dua pilihan. Yaitu menerima gambit, atau malah menolaknya dan melindungi pion D5. Kita akan bahas terlebih dulu apa yang akan terjadi jika hitam menerima pengorbanan pion kita. Di sini kita memiliki beberapa pilihan langkah untuk dimainkan. Kita dapat memainkan kuda C3, pion E4, kuda F3, atau pion E3. Tapi yang akan kita bahas adalah pion maju ke E3 membuka jalan gajah terang menyerang pion C4. Lanjut, jika hitam memainkan pion B5 melindungi pion, kita balas dengan pion A4 menyerang pion. Jika hitam menambah perlindungan dengan pion A6, maka pion kali pion. Pion kali pion. Dan benteng akan hilang. Karena jika pion A6 benteng akan hilang, maka jelas hitam akan memilih melindungi pion dengan C6. Lalu kita makan saja pion dengan pion. Pion membalas dan setelah menteri ke F3, benteng hitam akan terjebak. Kita kembali, di mana setelah pion A4, hitam tidak melindungi pion tapi memakan pion A4 dengan pion. Kita balas saja gajah kali pion, dan setelah itu kita akan melanjutkan menteri F3 menyerang benteng dan juga menyerang pion lemah F7. Posisi ini tentu sangatlah menguntungkan kita. Oke, tadi hitam melindungi pion dengan pion. Dan sekarang bagaimana kalau hitam memainkan langkah lain seperti kuda F6? Kita makan saja pion dengan gajah. Di sini, hitam memiliki beberapa pilihan langkah untuk dimainkan. Bisa saja pion E6 membuka jalan gajah, atau bisa juga pion G6. Tapi masalahnya jika hitam pion E6, itu akan menutup akses gajah terangnya untuk bermanuver ke petak pusat. Dan jika hitam mau mengembang jan gajah terangnya maka ia harus terlebih dulu pion B6 agar kemudian gajah fianchetto. Tapi itu akan membuat hitam kalah dalam tempo permainan. Oke kita coba. Setelah pion E6, kita lanjut kuda F3. Gajah E7. Kita rokade. Hitam rokade. Kuda C3. Pion B6. Kita menteri E2. Gajah B7. Lalu kita pion E4. Lihat, posisi ini sangatlah menguntungkan kita karena petak pusat dalam kendali. Dan kemudian kita dapat lanjut pengembangan gajah gelap. Baik kawan-kawan, tadi hitam pion E6. Sekarang bagaimana kalau hitam pion G6? Tetap kita balas kuda F3, lanjut gajah G7. Lalu kita menteri A4 skak. Posisi ini, hitam memiliki beberapa opsi menutup skak. Bisa saja kuda C6, pion C6, gajah D7, menteri D7, atau kuda B ke D7. Dan tidak mungkin dengan kuda F karena itu akan menutup akses kuda B dan gajah. Kalau hitam kuda C6, kita dapat lanjut kuda E5 menambah tekanan pada kuda dan juga menyerang pion F7 dua kali. Jawaban hitam adalah rokade. Lalu kita kuda kali kuda. Pion kali kuda. Menteri kali kuda, dan kita unggul satu pion serta posisi. Kita kembali, jika hitam menutup skak dengan gajah D7. Kita dapat lanjut menteri B3 menyerang F7 dan B7 sekaligus. Oke lalu bagaimana kalau hitam malah menutup skak dengan kuda B ke D7? Di sini, kita dapat mengorbankan gajah dengan memakan pion F7 skak. Raja kali gajah. Lanjut kuda G5 skak. Kalau raja ke E8, maka kuda E6 dan menteri hitam terjebak. Atau kalau raja ke G8, maka menteri C4 skak dan kemudian skakmat tak dapat terhentikan. Oke, sekarang bagaimana kalau hitam menutup skak dengan menteri D7? Di sini, kita dapat melanjutkan taktik dengan gajah kali F7 skak. Raja kali gajah. Dan kuda E5 skak ster. Kita kembali.
Sekarang jika hitam menutup dengan pion C6. Kita lanjut menteri B3. Hitam rokade. Kita rokade. Hitam pion B5. Gajah D3. Untuk kemudian kita dapat melanjutkan dengan kuda C3, pion E4, benteng C1, dan juga gajah gelap ke F4 ataupun ke G5. Tentunya posisi ini sangatlah menguntungkan kita. Baik kawan-kawan. Tadi hitam menerima gambit menteri. Dan sekarang apa yang akan terjadi jika hitam menolak gambit? Posisi ini, hitam memiliki banyak pilihan langkah untuk dimainkan. Bisa saja pion C6, kuda F6, atau pion E6. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah pion maju ke E6. Kita dapat melanjutkan kuda C3. Hitam kuda F6. Dan kita gajah G5 mengepin kuda. Hitam lanjut gajah E7. Kuda F3. Hitam rokade. Sampai di sini, kita mempunyai sebuah serangan tersembunyi yaitu menteri ke C2. Karena setelah hitam pion H6 mengusir gajah, kita akan membiarkannya dan memainkan pion H4. Idenya adalah jika pion kali gajah, pion kali pion mengancam kuda dan juga ancaman skakmat di petak H7 jika kuda pergi. Hitam akan mencoba bertahan dengan kuda E4 menutup akses menteri. Lalu kuda kali kuda, pion kali kuda, menteri kali pion dan ancaman skakmat pada petak H7. Jika hitam pion G6, maka menteri H4 dan skakmat tak terhindarkan. Atau jika gajah B4 skak mencoba merubah keadaan, raja ke D1, dan hitam tak dapat melanjutkan skak di D4 dengan menteri karena pion dilindungi kuda. Kita kembali setelah kuda F3. Hitam memainkan pion H6 terlebih dulu sebelum rokade. Kita makan saja kuda dengan gajah. Gajah kali gajah. Pion E3. Hitam rokade. Kita benteng C1. Mengapa benteng C1 dan bukan gajah E2 atau D3? Karena jika pion kali pion, maka gajah kali pion dan kita kehilangan tempo. Oke, setelah benteng C1, pion kali pion dan gajah kali pion. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan rokade. Atau jika hitam tidak memakan pion C4 dan memajukan pion B6, maka kita dapat melanjutkan pion kali pion. Pion kali pion. Kita gajah D3 persiapan rokade. Gajah B7. Kita rokade. Dan lihat, serangan kedua gajah hitam seperti tak berguna. Oke kawan-kawan. Yang terakhir, saya ingin menunjukkan pada Anda sebuah jebakan yang akan hitam terapkan jika kita tidak berhati-hati. Di mana setelah gajah G5 mengepin kuda, hitam tidak memainkan gajah E7, tapi kuda ke D7. Pada posisi ini, jika kita pion kali pion, hitam membalas makan pion. Kita kuda kali pion menambah tekanan pada kuda, maka hitam akan mengorbankan menteri dengan kuda kali kuda. Lalu kita gajah kali menteri, gajah B4 skak. Raja tidak dapat bergerak, hanya bisa ditutup dengan menteri. Setelah menteri D2, gajah kali menteri, raja kali gajah. Hitam raja kali gajah dan hitam telah menang satu perwira. Jadi, untuk menghindari itu terjadi, maka setelah hitam kuda ke D7, kita jangan memakan pion dengan pion. Tapi mainkan saja kuda F3. Lalu gajah E7. Kita pion E3. Hitam rokade. Menteri C2. Pion H6. Kita pion H4. Dan setelah pion kali gajah, kita dapat memakan pion sekalian mengancam kuda dan kita terapkan jebakan ini seperti yang tadi telah kita buat sebelumnya.
Oke kawan-kawan, sampai di sini pembahasan dari saya tentang pembukaan catur gambit menteri. Jika ada langkah yang lebih baik menurut Anda, silakan isi di kolom komentar. Gens Unasumus.